Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iktir Wenanda Kusuma dengan NIM 220 10 10 149. Di sini saya ingin mempresentasikan 5 istilah filsafat Pancasila. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang filsafat. Filsafat adalah disiplin ilmu yang membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, moralitas, pikiran, dan bahkan bahasa. Ini mencari pemahaman mendalam tentang realitas dan mencoba merinci dasar-dasar pemikiran di balik segala hal. Atau lebih tepatnya, filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Terakhir, filsafat membuat suatu definisi pendahuluan yang menjadi dasar kepercayaan kita. Secara umum, filsafat ini dimaknai sebagai ilmu tentang kehidupan dan manusia secara kritis. Filsafat ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, mencari jalan keluar sebuah masalah, dan juga untuk berargumentasi. Kita lanjut membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri negara seperti Soekarno yang merenungkan dasar negara di ND Flores, Nusa Tenggara Timur, saat pengasingan pada tahun 1934 sampai 1939. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Lanjut ke istilah filsafat Pancasila yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama filsafat informal, yang kedua filsafat formal, yang ketiga filsafat komprehensif, yang keempat filsafat linguistik, dan yang kelima filsafat fundamental, yang dimana adalah 5 bagian dari istilah filsafat Pancasila yang menjadi pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia. Dengan pengertian yang pertama adalah filsafat informal. Filsafat informal adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat informal sering muncul dalam percakapan sehari-hari, tulisan-tulisan pribadi, atau diskusi tanpa melibatkan pendekatan akademis yang kaku. Contoh filsafat informal dalam kehidupan sehari-hari bisa terlihat dalam ungkapan atau pemikiran sederhana seperti hidup itu pilihan dan setiap pilihan membentuk nasib kita. Ungkapan ini salah satu mencerminkan pemikiran tentang tanggung jawab individu terhadap pilihan-pilihan yang diambil dalam kehidupan kita, atau kegagalan adalah pelajaran yang mahal, tapi nilainya tak ternilai. Pemikirannya ini menyiratkan pandangan bahwa kegagalan sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi, filsafat informal mengacu pada pemikiran filsafat yang tidak terstruktur atau tidak terikat pada aturan-aturan khusus. Lanjut, yang kedua ada filsafat formal. Filsafat formal adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, yang lebih mengacu kepada arti refleksif, yaitu sikap terbuka, toleran, dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Sebagai contoh filsafat formal dalam kehidupan sehari-hari, seperti Anda dapat mengamati penerapan logika formal dalam mengambil keputusan.
Misalnya, ketika seseorang menggunakan penalaran deduktif untuk mencapai kesimpulan dari premis-premis yang diberikan, itu mencerminkan aspek dari filsafat formal. Juga, ketika seseorang menerapkan filsafat atau prinsip-prinsip logika dalam mendiskusikan suatu topik, itu bisa dianggap sebagai penerapan filsafat atau penerapan filsafat formal dalam konteks sehari-hari, seperti ungkapan bumi itu datar yang dipercaya oleh orang-orang tertentu, sedangkan bumi dikelilingi dari kutub utara, pasti setelah mengelilingi akan ketemu lagi di kutub utara. Dengan pemikiran itu, bumi adalah berbentuk bulat. Jadi filsafat formal mengacu pada kajian filsafat yang berkaitan dengan struktur, bentuk, dan metode argumen. Ini mencangkup logika formal, epistemologis, dan fatasikal normal. Yang ketiga ada filsafat komprehensif, adalah suatu pendekatan filosofis yang mencangkup berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan, mencoba memberikan pemahaman menyeluruh terhadap realitas. Pendekatan ini sering melibatkan analis mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu dan pandangan hidup. Filsafat komprehensif lebih tepatnya adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Sebagai contoh filsafat komprehensif dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam pandangan hidup yang mengintegrasikan berbagai aspek seperti moralitas, epistemologi, dan etika. Misalnya, seseorang yang mengadopsi pendekatan komprehensif terhadap kehidupan mungkin akan menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip seperti saling menghormati, keadilan, dan pencarian pengetahuan yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai filosofis ke dalam berbagai situasi sehari-hari. Filsafat linguistik adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan aspek-aspek filosofis dari bahasa. Ini melibatkan eksplorasi konsep-konsep dasar seperti arti, kebenaran, dan hubungan antara bahasa dengan realitas. Filsafat linguistik juga membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai struktur bahasa, penggunaan bahasa dalam komunikasi, dan dampak budaya dari bahasa. Lebih tepatnya, filsafat linguistik analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang menganut filsafat linguistik mungkin memperlakukan bahasa sebagai lebih dari sekedar alat komunikasi fungsional. Mereka mungkin menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi, menghargai bahwa tidak hanya tentang tetapi juga membangun pemahaman dan hubungan interpersonal yang mendalam. Seperti uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Ini adalah contoh yang menyimpulkan uang belum tentu bisa menghasilkan semuanya, dan segalanya itu butuh uang. Seperti zaman sekarang, siapa sih yang tidak butuh uang gitu. Filsafat fundamental yaitu sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Contohnya
dari filsafat fundamental dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang mempertanyakan makna hidup, tujuan hidup, dan bagaimana cara hidup yang baik. Sekian, terima kasih.